Oke, baik. Pada video kali ini akan saya tunjukkan beberapa fitur yang ada di panel admin beserta fungsi-fungsinya tentunya. Setelah Anda login ke panel admin, ya, pertama Anda akan langsung disuguhkan dengan tampilan seperti ini ya di menu dashboard. Di sini adalah transaksi dari web member Anda. Di sini adalah transaksi terbaru yang sudah dilakukan oleh member-member atau buyer-buyer Anda, di mana jika Anda menggunakan metode pembayaran manual, salah satunya di menu dashboard ini adalah untuk mengaktifkan akses untuk pengguna Anda. Nah, di sini contohnya di paling atas ini masih pending. Jika menggunakan manual pembayaran atau transfer manual, maka Anda tinggal klik aksi aktifkan ini jika pembeli Anda sudah melakukan pembayaran. Ya, tinggal kita klik lanjutkan, maka nanti otomatis akan aktif dan produk akan bisa diakses dari member area pembeli Anda, dan juga tentunya pembeli Anda juga akan mendapatkan notifikasi melalui email dan WhatsApp. Ya, di menu dashboard ini juga ada menu ekspor data CSV ya. Jadi dengan klik di ekspor data CSV ini ya, otomatis data penjualan Anda akan tersimpan ke dalam file Excel. Nah, ini adalah menu pertama, yaitu di bagian dashboard. Kemudian menu selanjutnya adalah menu produk. Ya, ini adalah daftar produk-produk yang sudah Anda miliki atau sudah Anda buat sebelumnya jika sudah membuatnya. Kemudian di sini ada 4 fungsi, yaitu link. Link ini berarti untuk mengambil link checkout. Kemudian edit. Nah, edit ini adalah untuk mengubah deskripsi maupun harga dan sebagainya setiap produk yang Anda miliki. Kemudian ada nonaktif. Nah, kalau ini diklik nonaktif, maka produk ini tidak akan tampil di katalog ya, atau halaman awal web Anda. Kemudian hapus, berarti Anda akan menghapus permanen dari produk tersebut. Ya, kemudian juga ada menu tambah produk ya. Jika Anda ingin menambahkan produk baru, tinggal klik di sini plus atau tambah produk baru, kita klik. Nah, yang pertama adalah ID produk. ID produk bebas ya, ini tidak harus dengan model seperti ini, tidak harus PRD strip 01, Anda cukup menulis angka saja atau dengan nama produknya bebas ya. Misalnya kita tulis, misalnya kita akan membuat kurma gitu ya, kemudian harganya 99.000, kemudian komisi untuk affiliate kita berapa, misalnya kita isi dengan 60, berarti 60%. Kemudian kita isi lagi dengan nama produknya, misalnya kurma Ramadan gitu ya. Nah, kemudian URL gambar lah. URL gambar ini adalah URL gambar yang akan tampil nanti di katalog dan juga di halaman checkout. Nah, URL gambar Anda bisa upload melalui media center ya, karena ini kita semuanya menggunakan image kit untuk penyimpanan gambar lah. Misalnya kita contohkan di bagian edit ini saja. Nah, ini contohnya adalah di sini gambar produk.
Nah, ini link saja yang diambil dari ImageKit ya. Dari mana kita dapat linknya? Nah, kita uploadnya di sini ya, di halaman atau di menu Media Center. Kemudian contohnya kita upload di sini ya, gambar, kebetulan hanya gambar logo ya. Nah, ini kita klik di sini, kemudian kita klik upload. Nah, ini akan muncul linknya kita copy. Nah, kemudian kita kembali ke produk. Nah, ini bisa kita pastekan di sini ya. Nah, tapi untuk setup produk ini tentunya Anda juga harus sudah menyiapkan link-linknya terlebih dahulu, karena kalau kita setup tapi kita belum mempersiapkan link gambar ataupun link landing page ataupun link akses materi, maka kita tidak akan bisa membuka kembali draft yang kita buat sebelumnya, kecuali kita simpan meskipun belum lengkap gitu ya. Ya, jadi gitu untuk URL gambar sudah. Untuk landing page ya, jadi kalau landing page dari produk ini berasal dari web ini ya, jadi kita tidak mengambil link landing page dari link eksternal, maka cukup kita ketikkan slash kemudian slugnya, misalnya slugnya kurma gitu ya, cukup ditulis seperti ini. Kemudian link akses materi, lah ini tentunya Anda harus mempersiapkan link akses untuk produk-produk Anda. Misalnya produk Anda disimpan di drive, maka yang dimasukkan ke sini adalah link dari Google Drive. Ataupun kalau misalnya kita membuat sebuah aplikasi Gemini ya, berarti kita inputkan di sini link aplikasinya. Ya, kemudian setelah itu kita isi deskripsi ya. Kita coba kembali ya untuk membuat produk. Misalnya tadi kurma sudah ada ya, ini misalnya demo gitu saja ya, demo. Kemudian harganya 99.000. Kemudian komisinya kita isi 60%. Coba kita buat produk demo. Dan URL gambar yang tadi sudah kita upload. Nah, ini misalnya demo gitu ya. Link akses materinya misalnya kita isi dengan ya link contoh saja ya, misalnya ya, misalnya seperti ini ya. Ini kita bebas, kita mau setting atau input deskripsinya seperti apa ya. Produk demo kita singkat saja lah. Ini juga ada fitur BAM atau upsell ya. Jika kita aktifkan, maka lah ini kita bisa mengisi produk BAM. Nah, tentunya yang perlu Anda persiapkan sebelum membuat produk BAM ini adalah aksesnya dulu yang harus disiapkan. Nah, contohnya judul penawaran misalnya ya produk BAM itu saja ya. Kemudian harganya misalnya 5.000 ya, linknya mungkin ya kita buat yang
Simbol dulu untuk demo ya, kemudian ini ya dapatkan misalnya BAM hanya dengan 5.000 udah selesai, kita isi semua. Sekarang kita simpan. Nah, ini sudah muncul produk kita, yaitu produk demo. Dan kita lihat produk demo kita sudah masuk belum. Nah, di sini produk demo sudah muncul di katalog produk kita. Nah, kemudian kita kembali ya, ini coba kita nonaktifkan. Nah, kalau kita nonaktifkan maka produknya tidak akan tampil di katalog. Kita coba untuk link checkout-nya ya. Nah, ini dia produk demo harga 99.000. Nah, ini BAM-nya. Produk BAM, dapatkan BAM hanya 5.000. Nah, ini kita 99.000. Kita pilih. Nah, BAM menjadi totalnya adalah 104.000. Nah, ini adalah demo dari produknya. Ini selanjutnya kita hapus saja. Nah, sudah kita hapus, kemudian kita lanjut ke kupon diskon. Nah, ini kupon diskon, kita bisa membuat kupon ya untuk diskon dari produk-produk kita. Nah, ini misalnya diskon 50, misalnya kita ikuti ini saja, diskon 50, kita milih yang persentase atau yang nominal ya, kita isikan di sini. Kalau nominal ya misalnya 50.000, atau persentase misalnya kita isi 50 atau 60. Nah, kemudian yang ini berlaku untuk produk ya, kosongkan untuk semua. Berarti kalau kupon itu yang sudah kita buat sebelumnya atau yang kita isikan di sini, misalnya ya kita ikuti saja ya, diskon 50, kemudian persentasenya 50%, kemudian di sini kita kosongkan ya, kita kosongkan, kita buat nah yang diskon 50 ya, kita kembali ke produk, kita coba ya, kita tadi sudah membuat kupon diskon dengan nama diskon 50, aktif untuk semua produk ya, aktif untuk semua produk ya, kita isikan di sini. Nah, ini langsung otomatis terpotong 50%, sehingga hanya membayar separuhnya. Nah, beda lagi kalau yang ini sekul ya, sekul ini hanya untuk berlaku untuk produk sekul saja ya. Jadi kalau kita membuat kupon diskon tetapi hanya untuk produk tertentu, maka kita harus mengisikan di sini ID dari produk yang kita buat. ID yang mana? ID produk adalah yang ada di sini. Ini ID-nya. Nah, ya, kita contohkan ini tadi sekul ya. Sekul hanya untuk, kita contohkan separuh tadi hanya untuk sekul lah. Coba kita gunakan untuk produk yang lain misalnya ya. Ini misalnya, apakah bisa kupon separuh? Nah, ini tidak bisa, kupon ini tidak berlaku untuk produk ini. Nah itu untuk menu kupon. Nah, selanjutnya adalah menu komisi affiliate.
Nah, komisi affiliate ini akan menampilkan saldo komisi dari affiliate Anda. Jika Anda belum memiliki affiliate ataupun jika affiliate Anda belum ada yang memiliki saldo, maka di menu ini akan kosong. Nah, fungsi daripada menu ini adalah untuk mencairkan dan mereset komisi dari member Anda ke 0 ya. Jadi misalnya sudah kita cairkan ya, misalnya kita klik di cairkan, maka akan kembali ke 0. Jadi tidak ada yang memiliki saldo komisi. Ya, kemudian itu untuk yang menu affiliate. Kemudian kita ke kelas LMS. Nah, kelas LMS, nah ini contohnya adalah LMS yang sudah kita buat. Kita klik linknya, kita akses. Nah, ini seperti ini nantinya LMS kita. Gitu ya. Kita kembali ya untuk setup kelas baru ya, kita buat LMS. Nah, seperti ini yang harus kita isi. Yang pertama tentu kita harus memilih nama produk LMS kita apa gitu ya. Ya, kebetulan yang tadi kan LMS sudah ada di sini ya. Kemudian kita isikan nama penanda tangan ya, karena kalau member kita nanti sudah selesai menonton semua video LMS kita, maka nanti akan mendapatkan sertifikat. Maka perlu kita isikan nama penanda tangan, jabatannya apa, misalnya instruktur di sini, kemudian nama penanda tangan ya. Jadi penanda tangannya ada 2, kiri dan kanan ya, misalnya ada instruktur ataupun direktur dan misalnya manajer atau dan sebagainya. Kemudian kita isikan teks stempel ya, teks stempel nanti akan kita buat stempelnya dengan brand apa atau nama apa gitu ya, diisikan di sini. Nah, cara membuat kelasnya ataupun LMS-nya adalah yang pertama adalah judul ya, judulnya apa, kemudian ID YouTube. Ya, ID YouTube, hanya ID YouTube-nya saja yang kita masukkan. Contohnya ya, di sini DKW dan sebagainya. Kemudian kita isikan keterangan ataupun deskripsi dari masing-masing video ini ya. Ini opsional ya, tidak harus diisi. Kemudian juga ada deskripsi atau pengumuman kelas secara umum ya. Kemudian kita bisa menambahkan ya, tak terbatas untuk jumlah videonya gitu ya. Jadi contohnya tadi seperti ini ya, misalnya tadi ya, ini misal kita sudah bisa tidak ya, ini kita percepat. Nah, ini jika sudah selesai maka langsung akan muncul cetak sertifikat. Nah, kemudian tinggal diisikan di sini nama. Nah, ini dia sertifikatnya ya. Sertifikatnya simple saja lah. Ini tadi yang disebut dengan stempel tadi ya di sini. Ya, itu untuk LMS. Kemudian kita kembali lagi ke panel admin. Nah, di sini ada halaman CMS. Halaman CMS ini adalah menu yang bisa kita gunakan untuk membuat landing page dan sebagainya ya. Jadi yang perlu Anda persiapkan adalah kode HTML karena di sini tidak ada page builder ya. Sementara belum ada, mungkin nanti next update akan kami tambahkan untuk page buildernya. Jadi ya kita bisa
menggunakan bantuan aplikasi lain ataupun melalui AI, ChatGPT ataupun Gemini, kita minta bantuan untuk dibuatkan sebuah kode HTML landing page misalnya gitu. Kemudian kita isikan di sini ya. Kalau kita sudah memiliki kode HTML landing page ataupun halaman-halaman yang lain, kita pastekan di sini, kemudian kita buat judulnya, dan ini adalah slug-nya. Itu ya. Nah, contohnya kalau sheet flare ini kita klik di sini ya, sini ya. Itu adalah halaman CMS, halaman media center atau menu media center ya, tadi sudah kita demokan. Kita tadi upload, tapi ini tidak permanen akan muncul di sini. Jadi kalau misalnya suatu saat Anda ingin mengambil linknya ini kembali, Anda bisa login ke ImageKit ya, ImageKit.io. Nah, tentunya dengan akun Anda ya, nanti akan muncul di dashboard ImageKit.io ini, link-linknya serta gambarnya nanti akan muncul di sana. Kemudian selanjutnya di menu pengaturan. Nah, ini pengaturan. Dari yang pertama kita ada nama website, tagline, URL website utama, logo, favicon dan sebagainya. Udah adalah gerbang pembayaran, kita mau menggunakan payment gateway yang mana, misalnya transfer manual, kemudian ada Duitku, Tripay, Sendit, ataupun kita nonaktifkan payment gateway-nya gitu. Berarti kita hanya menggunakan transfer manual saja. Kemudian kalau transfer manual berarti kita harus mengisikan, nah ini info rekening kita di sini, dan kita apabila menggunakan Mota untuk cek otomatis, mutasi otomatisnya, maka perlu kita masukkan tokennya di sini. Kemudian jika menggunakan Duitku juga sama, kita isikan kode-kodenya di sini. Begitu pula dengan Tripay dan Sendit itu ya. Kemudian untuk notifikasi, yang pertama untuk WhatsApp, nah, Anda bisa memilih ada one sender, Fonte maupun star sender. Nah, untuk awal biasanya kita menggunakan yang gratis ya, yang gratis yaitu Fonte ya, fonte.com. Nah, nanti bisa daftar dan ambil API tokennya di sana setelah kita scan barcode untuk aktivasi nomor WA kita tentunya. Kemudian untuk email ya, email kita menggunakan Mailketing, resend.com. Nah, ini juga gratis ya, ini resend.com ini nanti gratis, Anda tinggal daftar di resend.com, tapi syaratnya satu, harus sudah custom domain. Ya, kemudian ya, ini yang sementara aktif dan sudah dites jalan lancar, ini Resend dan Mailketing. Untuk yang kirim email dan Google email ini belum dites ya, untuk Google Mail tidak disarankan. Kemudian untuk API ya, ini kalau Mailketing ya ataupun yang lain tentu harus kita isikan sesuai dengan pilihan providernya di sini. Kemudian yang selanjutnya tracking, dan ini bisa menambahkan ya pixel meta ya. Kemudian yang selanjutnya adalah ini fungsinya untuk apa, yang integrasi API lanjutan. Yang pertama yaitu Cloudflare Zone ID. Ya, ini fungsinya untuk purge charge ya. Jadi setiap perubahan yang sudah kita lakukan agar segera dapat ditampilkan
ya berarti kita perlu yang namanya purchase ya, maka kita harus membuat Cloudflare API token ini. Kalau untuk zone ID nanti kita tinggal ambil saja di akun Cloudflare tentunya. Kemudian yang selanjutnya adalah ImageKit URL. Nah, ini dia, ini yang berfungsi untuk jembatan kita menyimpan gambar kita di ImageKit ya, seperti ini tadi. Kita harus daftar dan login, kita ambil, nah ini 3 bagian ini ya. Kenapa kita pakai ImageKit? Karena kita menghemat ruang ya, karena kita sudah diberikan gratis oleh Cloudflare, dan tentunya ya kita menghemat ruang yang di sana. Untuk itu semua media kita simpan di ImageKit ya. Saya kira demikian untuk panduan ataupun info seputar panel admin. Semoga bermanfaat dan terima kasih.